Sosok Robby Adriansyah, petugas lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan, viral di media sosial setelah video yang merekam narapidana berpesta sambil mendengarkan musik remix tersebar luas. Dalam video tersebut, para napi terlihat menikmati suasana pesta tanpa menunjukkan adanya pengawasan ketat. Peristiwa ini memicu kehebohan dan berbagai respon publik terkait pengelolaan lapas. Akibat insiden ini, Robby Adriansyah dimutasi dari jabatannya. Ia juga disebut positif menggunakan narkoba berdasarkan keterangan pihak Kadif Paskanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Selain itu, Robby diduga sengaja merekam video tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari para napi, meskipun belum ada penjelasan rinci mengenai bentuk keuntungan yang dimaksud. Menanggapi tuduhan tersebut, Robby muncul dalam sebuah video untuk mengklarifikasi pernyataan yang menyebutnya masih kecanduan narkoba saat bertugas di Rukbasan. Dalam video klarifikasinya, Robby meminta bukti konkret atas tuduhan bahwa dirinya positif narkoba. "Saya benar positif, tapi positif benzo," tutur Robby. Benzo adalah obat penenang yang biasanya digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan atau serangan panik. Robby mengaku pernyataannya disampaikan ke media soal dirinya menjudutkan dan merugikan nama baik Robby. Dia menyesalkan tuduhan terhadap dirinya dan terungkap riwayat kesehatannya yang pernah direhabilitasi. Namun ia mengaku itu semua masa lalunya dan kini sudah berubah. Diberitakan sebelumnya, Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, Mulyadi, membenarkan video tersebut direkam oleh petugas lapas Tanjung Raja bernama Robby Adriansyah. Mulyadi menjelaskan Robby terbukti menggunakan narkoba sejak 2021 dan telah 2 kali menjalani rehabilitasi di Lampung dan Bogor. Meski demikian, ia tetap tidak bisa berhenti dari ketergantungan. Menurutnya, video itu direkam menggunakan 2 ponsel, satu untuk memutar musik remix dan satu lagi milik Robby untuk merekam napi. Robby diduga mengancam napi dengan menyebarkan video tersebut jika tidak diberi uang, meski jumlah yang diminta belum diketahui. Bapak, statement Bapak, argumen Bapak di iNews seolah mencondongkan saya, merugikan nama baik saya. Niat saya Bapak menyebarkan video ini demi lembaga pemasyarakatan yang saya cintai ini Bapak. Semoga lembaga pemasyarakatan ini harum dan dipercayai 100% oleh masyarakat. Tolonglah bicara kebenaran Bapak. Dan juga ingat Bapak, saya memviralkan video itu bertujuan untuk apa? Yang saya bilang tadi, yang dibahas Bapak tentang video itu apa adanya. Jangan bahas tentang biografi saya. Saya akui Bapak, saya pernah direhab 2 kali, tapi itu masa lalu saya. Saya pernah dianalisis berobat psikis saya. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya sudah berubah. Saya ingin berikan apa yang saya berikan kepada negara. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita. Kita bertanya pada diri ini. Jujurlah kita sebagai penegak hukum kepada negara, agar negara ini maju Bapak. Surat pernyataan saya buat Bapak, ditandatangani oleh saya dan satunya lagi di Karubasan. Tujuan saya apa Bapak dalam memviralkan video ini? Dengan ini saya menyatakan mengenai video viral saya bahwa benar itu saya lakukan tanpa intervensi dan pihak manapun dan penuh kesadaran. Yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran bahwa fakta dari lapas Tanjung Raja terdapat pesta narkoba, pungli, dan handphone. Saya dilantik oleh Bapak Yasona Lawli, dituntut untuk bekerja dengan bersih, dan kami diberikan label Agent of Change. Maka dari itu, saya mendapati janji sebagai Agent of Change agar supaya merubah lapas Tanjung Raja kelas 2A bersih dari halinar, handphone, pungli, narkoba. Saya pribadi siap bertanggung jawab atas kebenaran yang saya ucapkan di video viral tersebut. Saya sebagai penegak hukum harus tegas memerangi halinar dan KKN. Maksud dan tujuan membuat video itu sebagai barang bukti atas ucapan yang saya beberkan di PWI Ogan Ilir. Bapak bilang bahwa seolah-olah narapidana itu tidak on. Saya memiliki bukti Bapak dari Karupam, screenshot bahwa mereka telah mengetahui dari sore Aldi itu sudah pesta. Sedangkan untuk malamnya Aldi minta izin sama salah satu komandan di sana. Dan transfer uang melalui histori dananya. Ini Bapak pembodohan publik. Jangan Bapak pikir publik ini bodoh semua. Jangan Bapak pikir masyarakat Indonesia ini bodoh. Pura-pura on. Jujurlah. Jujur Bapak. Saya mohon jujur. Jangan begini Bapak jadi atasan, jadi pimpinan. Hancur Indonesia kayak begini Bapak. Saya tidak punya apa-apa Bapak. Saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Demi kebenaran, dan saya yakin Bapak, saya maju demi lembaga pemasyarakatan. Saya tahu resikonya, memang berat untuk menyatakan kebenaran Bapak. Tapi saya yakin
masyarakat Indonesia, kaum milenial, kaum Gen Z, para tokoh-tokoh masyarakat, para aliansi, mereka tidak bodoh, Bapak. Bapak bilang itu seolah-olah. Astagfirullahaladzim. Saya berserah diri kepada Allah, Bapak. Kita lihat, Bapak. Saya tidak terima Bapak mencondongkan saya seolah-olah saya melakukan berita hoax. Kalian bilang Agustus. Itu ternyata 5 minggu lewat berapa hari video itu rilis. Ini mudah, Bapak. Kita kesaksian. Kita minta bantu kepolisian, tim IT untuk mengecek video itu. Kapan rilis, tanggal berapa, di mana, lokasi. Itu semua bisa, Bapak. Sekarang sudah canggih, Bapak. Jadi hati-hati kalau berkata, Bapak. Saya pencemaran nama baik saya, Bapak. Ya sudahlah. Saya secara pribadi, secara hati sebenarnya tidak memaafkan. Namun, Bapak bicara seperti itu, Bapak berurusan sama Allah, Bapak. Saya mengadu sama Allah, Bapak. Biar ini terbungkam semua. Biar ini melebar luas ke seluruh masyarakat. Bahwa kita jangan ragu sebagai aparat, walaupun pangkat kita kecil, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Kita sudah memiliki kekuatan. Lawyer-lawyer di sana, Bang Hotman Paris. Saya mohon banget, Bang. Bantu saya, Bang. Tegakkan keadilan, Bang. Para lawyer-lawyers, para aliansi, bantu saya. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas? Saya yang bermasalah. Bahas saja kenapa video itu bisa ada. Handphone bisa ada, sabu bisa ada. Semua milik punya. Bapak Presiden Prabowo Subianto, bantu saya, Pak. Ini emosi saya sudah agak tahan ini, Pak. Saya sampai meneteskan air mata, Pak. Demi negara Indonesia maju, Bapak. Tidak demi kepentingan pribadi, Bapak. Saya berani maju karena saya merasa benar. Dan saya yakin Bapak Prabowo bakal bela yang benar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.